Halo semuanya, saya Dehun dan hari ini saya di sini buat speak up tentang masalah Mnet ya. Mnet kalian juga pasti tahu itu kasusnya gimana. Dan sebelum kita mulai acara, aku mau klarifikasi dua soal dulu. Pertama, aku tidak bakalan masukin iklan di dalam video ini karena ini video buat klarifikasi, bukan cari duit. Dan kedua, hari ini saya duduk di sini sebagai muslim ya, bukan orang Korea. Jadi tidak akan berdalih buat Korea. Apapun aku tidak bakalan berdalih buat Korea. Jadi kalian minta percaya kata-kata aku ya di video ini. Dan hari ini saya undang Bang Fuad. Boleh memperkenalkan diri? 자기소개. Ya, halo, assalamualaikum, annyeong, ayuhanas. Kenalin, nama aku Fuad. Apa ya? Kerjaanku apa sih? YouTuber apa? Nggak jelas ya, YouTube juga ada. Terus juga sekarang aktif di Yuk Ngaji ID. Buat teman-teman yang belum ikutan, silakan nanti cari-cari soal Yuk Ngaji ID. Di sana kita kumpul pengajiannya anak-anak muda, kayak gitulah. Dan sebenarnya hari ini saya butuh dibantu. Soalnya kemarin saya udah pernah klarifikasi speak up di TikTok, tapi malah dihujat, malah dihina. Jahat Anda, hujat-hujat. Karena saya tuh baru masuk Islam ya, Yeah. baru masuk Islam. Tapi sejujurnya dari dulu saya suka belajar agama apapun dari dulu suka belajar. Dan sejujurnya saya tuh masuk di Islam itu karena menurut saya agama Islam itu paling indah. Suka sama ideologinya. Yang ideologi paling gede di Islam itu menurut Bang Fuad itu apa? Kalau ideologi di dunia kan ada, paling besar itu ada 3 ya sebenarnya ya. Iya. Ya, kapitalis kita tahu, kemudian sosialis kayak Korea Utara, sosialis, sama Islam. Jadi kalau di antara 3 itu, intinya setelah dilihat-lihat, saya ngerasa memang paling cocok tuh Islam karena dia mengatur urusan individu, Iya. urusan kelompok, urusan bernegara, semua diatur sama Islam. Urusan ibadah sendiri dengan Tuhan ada, urusan antar manusia ada, urusan diri sendiri juga ada. Jadi paling lengkap. Itu yang kenapa, mungkin itu yang kamu temukan waktu mau masuk Islam ya. Karena menurut saya tuh agama Islam tuh ajarin ke muslimnya bikin diri sendiri lebih baik atas nama Allah. Karena sebagai muslim kita tuh banyak aturannya. Tapi itu bukan untuk orang lain, diri sendiri, dan nanti itu bisa jadi kebaikan buat banyak orang. Tapi saat kasus ini sangat itu sih. Jadi apa yang bikin kamu gelisah sama kasus ini? Karena menurut saya ini caranya salah. Caranya Mnet atau caranya siapa nih? Caranya orang-orang. Orang-orang juga salah sih. Caranya orang-orang berkomentar kepada kasus ini gitu maksudnya. Iya, jadi maksud saya gini, Mnet itu salahnya mereka pakai azan yang di remix dan mereka nggak tahu kan sebenarnya. Sebenarnya nggak tahu. Karena kalian juga harus tahu di Korea itu nggak ada suara azannya. Nggak ada. Bang Fuad udah pernah ke Korea? Udah pernah. Kalau setahunya saya tuh total masjid di Korea cuma 40 gitu. Malah di Seoul aku cuma tahu 1 yang masjid. Itaewon, masjid di Itaewon. Jadi orang Korea nggak tahu suara azan. Tapi tetap salah sih, sebelum pakai suara. Kenapa nggak ngecek dulu gitu? Ya harusnya cek dulu. Sebenarnya mereka udah minta maaf ke orang-orang muslimnya, kepada orang-orang muslimnya. Tapi kita juga salah. Kita juga salahnya apa? Sebagai muslim, Nabi Rasulullah juga pernah bilang, katakan yang baik atau diam. Macam. Ya. Tapi kita tuh terlalu agresif gitu. Sebenarnya di Korea sekarang ada kasus yang lebih penting untuk muslimnya. Bukan Mnet. Apa tuh? Di Ansan, muslim pengen bikin masjidnya. Tapi mereka dinolak gara-gara tetangga-tetangganya nggak mau. Image-nya jelek ya orang Islam. Karena menurut mereka muslim itu teroris. Muslim itu penjahat. Tapi enggak kan? Dan sebenarnya ini bukan salah siapa-siapa. Ini salah kita, salah muslim. Karena kita nggak jaga image-nya kita. Untuk orang asing, kita kelihatannya seperti teroris. Coba bayangin kalau kita di tengah New York, Times Square, kita bilang Allahu Akbar. Orang-orang pasti takutin. Kenapa tiba-tiba Allahu Akbar di tengah New York gitu? Kalau gitu di Indonesia nggak masalah.
Karena orang-orang tahu di dalam artinya Allahu Akbar. Oh, karena di orang sana nggak tahu ya. Ya, orang sana nggak tahu. Mereka taunya itu kalau Allahu Akbar sering dengar di kayak teroris. Ya. Dan menurut saya ya, kalau kita emang hate comment dan sampai ada mau ledekin Mnetnya gitu. Ya, kalau gitu nggak bagus buat kita diri sendiri. Itu kegelisahan kamu ya? Iya. Kalau menurut Bang Fuad gimana? Jadi aku kemarin udah sempat posting tuh, tentang Mnet ini. Cuman awalnya aku nggak posting. Sehari 2 hari itu orang pada bereaksi kan. Iya. Semua DM aku, Bang tolong ini dikomentarin nih. Apa yang harus aku komentarin? Aku tuh bingung. Maksudnya bingung tuh gini, mau ngapain gitu. Ini misalkan nih Mnet bikin kayak gitu kan. Karena aku tahu beberapa hal. Yang pertama benar kata Dehun tadi, di Korea itu, aku kan kesana tuh. Mereka itu anggap agama atau khususnya Islam ya, karena Islam kan jarang kan. Itu tuh kayak budaya orang asing, bukan agama. Iya. Mereka tuh nggak tahu ini tuh agama gitu. Mereka kira ini mungkin kayak ibaratnya kalau apa ya, kalau pakaian ini ya pakai pakaian budaya negara tertentu gitu. Yeah. Mungkin mereka pikir ini budaya Arab lah gitu ya. Jadi mereka nggak ngerti. Mereka tuh, aku ingat waktu itu aku pakai topi tauhid, la ilaha illallah. Ini baca apa ya? Ini tulisan apa ya? Nggak ngerti sama sekali. Mereka mungkin pikir kalau cadar atau apa itu fashion. Jadi hijab itu fashion. Jadi nggak tahu kalau ini tuh ajaran agama gitu. Jadi mereka tuh sangat nggak ngerti gitu sama agama gitu. Makanya ketika ini terjadi, aku tuh selalu bilang, kebanyakan terjadi itu sebenarnya mungkin kan kasusnya bukan baru sekali ini ya, ada beberapa kasus ya. Rata-rata itu selalu alasannya emang karena nggak tahu. Salah paham. Mereka tuh nggak ngerti ini tuh, oh ini tuh azan ya, nggak ngerti gitu. Nah, poinnya aku yang lebih ke ini, kalau nggak tahu, maka kita kan harus kasih tahu. Iya, benar. Nah, kalau mau ngasih tahu, berarti satu, kita harus tahu dulu. Gini, banyak orang itu nggak belajar, gini, kamu mau jual barang, kamu kan chef kan, kamu mau jual makanan gitu. Tapi kamu nggak ngerti soal makanan, kan orang nggak percaya gitu. Gimana ngasih taunya? Nah, banyak di antara kita Muslim, belajar agama aja enggak. Padahal kan orang Korea, ibaratnya, kalau emang kita tanda kutip mau dakwahin ya, biar mereka tahu, oh Islam tuh begini. Kita kan harus tahu Islamnya dulu gitu. Kita ke sana mau jelasin apa kalau orang sana tanya gitu, terus kita nggak bisa jawab gitu kan? Nah, kita pun satu, menurutku ya, semua anak muda khususnya kan, banyak suka K-pop ini kan anak muda ya, harus belajar agama paling banyak dulu. Jadi, semakin kita tahu agama kita kalau mau cerita ke orang tuh juga enak gitu. Jadi jangan tunggu yang harus kasih tahu tuh ustadz. Karena ustadz itu kan rata-rata udah tua ya ibaratnya. Itu sangat jauh dengan anak-anak muda Korea atau mungkin industri Korea gitu. Kesempatannya tuh kalian, kita-kita ini yang sangat sering jalan-jalan ke Korea gitu kan. Satu, belajar agama. Yang kedua, kalau belajar Korea, kalau aku sih, jangan cuman K-popnya. Jangan cuman K-drama. Belajar yang kebutuhan dakwah. Kalau aku sekarang lagi ini, Dehun lagi belajar bahasa Korea walaupun baru 2 bulan sih. Niatku tuh itu, aku tuh pengen ke sana. Jadi kalau ngomong sama orang Korea itu kan mereka seneng kalau kita tuh ngerti bahasanya ya. Jadi nggak rasa takut gitu. Bahasa Inggris kan agak susah mungkin. Kalau kita ngerti bahasa Korea kan ngomongnya gampang. Jadi kalau mereka tanya-tanya soal Islam juga enak gitu. Jadi niatin kayak gitu. Kebanyakan kita contoh nih, Mnet bikin begitu, marah-marah. Habis itu kamu tetap bucin tau gak bucin? Tetap nggak ngapa-ngapain, nanti habis waktu cuma nonton aja, cuman bucin aja gitu. Belajar agama enggak, kepikiran untuk membuat orang Korea paham Islam juga enggak. Kan sama aja. Terus gunanya marah-marah apa gitu. Nah tadi akhirnya kata, ini bagus ya, ini sudut pandangnya Dehun ya. Ternyata orang Korea tuh jadi ngeliat kita tuh jadi nggak enak gitu. Kok orang Islam gini amat ya, marah-marah ya gitu. Saya agresif gitu. Nah sebenarnya gini, secara kita itu marah, itu sebenarnya ya rasa marah itu wajar. Jadi ada satu pendapat juga dalam Islam itu bahwa kita itu memang tidak boleh marah. La taqdub wa lakal jannah, kan jangan marah nanti bagimu surga. Jadi orang kalau tahan marah itu surga gitu. Kecuali agama dihina, itu boleh marah. Boleh marah. Nah, cuman nggak cuman itu. Terus ngapain gitu loh. Kalau cuman marah-marah, habis itu tetap nggak ngapa-ngapain, Hyong. Maksudnya cuman ya nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi malah jadi image jelek gitu. Maka itu juga sama, harus marah kita. Jadi maksud aku juga sama, bukan maksudnya jangan marah, kita harus marah kalau agamanya dihina, tapi sama cara yang baik. Itu dia bener. Itu namanya uslub dakwah atau retorika bicara, itu kan harus diatur. Kan kalau ada kamu salah nih, terus aku pukul kan kamu udah marah dulu. Kalau aku bilang maaf ya, kayaknya kok aku lihat itu salah ya. Itu kan pasti kalau yang mana? Lebih mau dengar kan. Kemarin aku punya teman nih. Dia itu orangnya keras banget. Orangnya kalau dakwah tuh keras banget. Tapi untuk kasus Mnet ini, sudut pandangnya tuh cantik sekali. Dia kalau ngomong tuh
pas sekali. Dia tuh nggak yang langsung marah-marah gitu. Dia jelasinnya enak banget di video, dia bikin video di Instagram gitu. Aku tuh kaget ternyata cara menyampaikan begini tuh orang lebih kena daripada kita ngomel-ngomel ke maki-maki ya. Iya, maki-maki. Iya. Jadi ya gitu, karena kalau mereka hina ya, sebenarnya mereka nggak ada tujuan sampai hina sih. Salah pakai, salah ngerti, nggak tahu tentang agama lain, budaya lain. Tapi itu juga salah. Karena mereka stasiun, bukan buat Korea doang, terutama Mnet. Iya kan? Harusnya nggak begitu. Sebelum itu harus tahu mereka. Karena mereka bukan stasiun buat Korea doang, bukan Indosiar. Itu ini internasional ya. Ya itu internasional. Kan mereka juga tahu kan, dari dulu memang kan mereka banyak masalahnya. Aku juga kesel sampai azan, sampai pakai azan yang udah di remix. Mereka harus klarifikasi yang cepat. Mereka harus maafin lebih cepat. Mereka juga salah. Tapi kita salahnya apa? Kalau kita mau benarin, kita harusnya jangan hina dulu. Kalau kita hina balik, kita jadinya apa? Mereka akan hina lagi. Tapi kepada siapa? Kepada Allah. Kepada agama kita. Oh, mereka memang minta maaf. Cuman mungkin mereka bilang, Islam nih. Islam nih terlalu agresif. Islam tuh semuanya sama. Kalian maunya dengarnya gitu. Aku nggak mau sebagai muslim, karena kemanapun aku bicara, ketemu orang Korea pun aku bicara, aku muslim. Dia muslim Korea lagi, dia paling tahu rasanya gimana ya digituin ya. Iya, aku tuh terutama nggak mau dihina agamaku dan Allahku dihina, nggak mau. Di Al-Quran di mana ada yang suruh hina orang, nggak ada. Karena itu sebenarnya saya masuk di Islam juga, sebenarnya karena agama Islam itu ya paling indah maksudnya paling ramah, paling baik. Suruh bantu orang lain yang sulit, apalagi suruh diri sendiri lebih menjadi baik. Jangan marah, jangan bilang yang kasar-kasar. Harusnya menghormati orang lain. Makanya aku bisa benar-benar masuk di Islam, bukan ya kata tuang, bukan mulut tuang. Tapi kalau kita hina, apalagi pakai bawa nama Islam, bawa nama Allah, kita sisanya apa? Aku marahnya itu. Kemarin lihat ya, ada kasus yang lagi viral juga terkait, sama masalah Mnet ini kan. Kan ketika Mnet ini keluar masalah, influencer kan bereaksi ya, influencer bikin konten. Terus ada yang itu, dia tanda kutip ya, jadi kayak hina Korea secara umum, semua kena dihina sama dia. Terus bawa nama agama. Pas itu tuh aku langsung merinding gitu kayak, andeo gitu. Itu nanti orang ngeliatnya itu gimana ya? Islamnya jadi bagaimana gitu. Aduh, aku makanya agak susah jelasinnya gimana coba. Sayang banget karena orang-orang bakalan ingatnya Islam. Bener. Ya. Bukan nama kalian. Ya, bener. Mereka tidak bakalan ingat nama kalian. Bener. Kalau kalian bilang anjing kepada mereka, mereka tidak bakalan ingat kalian. Mereka ingatnya Islam. Itulah kenapa akhlak itu menjadi dakwah pertamanya Nabi. Karena kan sebelum kita bisa bicara sama orang kan lihat dulu. Ini contohnya nih, ini kan di kafe ada banyak orang nih. Kita kan nggak mungkin tahu-tahu ngomong kan. Tapi mereka bisa lihat kita kan. Mereka dari situ lihat, oh ini satu Islam nih. Ngomongnya kayak apa. Mereka baca dari situ. Nah dari situ tuh dia tangkap, oh orang Islam tuh begini ya. Makanya ada orang bilang, aku nggak pernah dakwah jelek kok. Tapi ternyata kamu buang sampah sembarangan. Orang lihat, oh orang Islam tuh gitu ya, kalau buang sampah sembarangan. Gitu. Ngomong sih enggak. Kita nggak ajar orang, buang sampah sembarangan. Enggak, cuman kita ngelakuin itu sama. Kita tuh muslim. Namanya kan Islami tuh. Nama kita nama Islami kan. Kalau Daehun orang mungkin belum tahu ya, Daehun gitu, masih nama Korea. Tapi kan banyak di Indonesia nama Islam. Thumbnail Islam, pakai kerudung. Ngomong anjing. Lu buat apa? Ya kayak gitu, nanti yang kena kita gitu. Bener sih, apalagi untuk orang asing ya. Aduh, sedih lah. Bener sih kasus Mnet itu. Tapi kalau dibilang marah, aku marah. Cuman cara marah itu beda. Ya, cara marahnya beda. Salah satu cara marah aku, kemarin ya, kan jadi gini, aku kan punya kelas. Kelasnya namanya X-School, kelas untuk anak-anak K-popers, belajar agama gitu. Kemarin aku sempat break. Aku bilang aku mau fokus belajar bahasa Korea dulu. Kelasnya kita break lah, tahun depan baru aku bikin lagi, aku bilang gitu. Gara-gara kasus ini, kelasnya aku adain bulan depan. Jadi aku gini, cara marahku tuh gini. Cara marahku adalah, aku bikin
cepat-cepat lagi ajak banyak adik-adik belajar agama gitu. Cara marah. Jadi bukan marah itu hina-hina keluar gitu. Karena gini, mereka itu kan nggak kenal Islam karena kurang banyak orang yang kesana untuk ajarin mereka gitu kan. Iya. Makanya butuh semakin banyak orang yang kesana untuk ngajarin Islam. Tapi yang kesana kan pasti kita-kita nih yang suka Korea gitu. Makanya aku, buka lagi lah kelas. Kita belajar lagi lah ekskul biar makin banyak anak-anak yang kenal Islam terus ke Korea belajar ngajarin di sana gitu. Iya. Jadi bukan marahnya maki-maki. Cara marahnya yang beda gitu ya. Ya, aku juga ada lagi ada rencana bikin channel bahasa Korea tentang Islam. Tapi hati-hati loh, kamu ntar dibully loh mereka. Ya, enggak, aku udah disiap dibully. Nggak apa-apa. Aku soalnya bercerita gitu, katanya kalau YouTuber Islam orang Korea, katanya orang Koreanya sering ini ya. Dibully. Benar, itu juga benar. Karena apa? Karena mereka nggak tahu. Mereka ingatnya ISIS, Taliban. Karena itu kita harus usaha buat ajarin. Orang-orang sampai menerima budaya lain, agama lain, pasti butuh waktunya. Iya benar. Kita juga nggak boleh di agama Islam nggak boleh suruh maksakan percaya agama kan. Benar. Seperti itu kita nggak boleh suruh ngerti kita. Tapi tunjukin buktinya. Kenapa kita agama Islam baik? Benar sekali. Ini poin penting. Jadi gini, kalau Dihun mau tahu ya, kita kan Islam ini pernah menguasai 2/3 dunia. Beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 200 tahun yang lalu. Zaman itu, orang itu, misalkan sebuah negara nih, anggap aja Korea misalkan kan. Itu tuh menunggu kapan Islam itu kesini. Karena saking ngelihat, kayak kita ngeliat Amerika lah. Wow, keren banget gitu. Dulu tuh gitu. Jadi, kenapa orang itu dulu pengen Islam itu ke negaranya? Karena mereka lihat bukti nyata. Mereka lihat, negaranya bagus ya, maju ya, gini ya. Jadi, konsepnya di Quran bilang Islam begini, dilihat nyata pun, sama. Islam begini, iya ya, mirip. Nyata, sekarang, sedihnya kita, Islam itu sebatas di Quran. Wah, Islam tuh ini ya, bagus ya. Gini ya. Terus pas lihat nyata, enggak. Itu orang Islamnya begitu. Nggak ada yang mereka lihat, contoh nyatanya tuh nggak ada. Dibilang misalkan, Islam itu ini ya, kalau ngomong itu berkata baik atau diam ya. Pas dilihat, nggak begitu. Akhirnya mereka, orang-orang yang tidak kenal Islam ini jadi biasa aja sama Islam, atau justru malah bisa jadi benci sama Islam. Nggak lagi kayak dulu, yang ngefans sama Islam. Mereka juga pengen gitu masuk Islam, karena ngeliat, wah keren ya, kayak kita ngeliat Avengers lah sekarang, keren ya gitu. Ya itulah, kayak kita balikin lagi kejayaan itu dengan nyontoin yang baik ya. Itu bener sih, aku ingat guruku pernah ngomong gitu soalnya. Akan aku tanya, aku kan baca tuh sejarahnya. Dulu tuh sampai orang Ratu Inggris, Ratu apa tuh, kalau kirim surat ke negara Islam itu, bolehkah utus orang untuk ajar Islam ke negara kami gitu dulu. Karena mereka dilihat gitu. Ya bukan dari apa, dia dari lihat gitu. Kalau sekarang kita nggak kelihatan, cuman konsep aja, teori aja gitu. Pas dilihat aslinya nggak begitu, itu sedihnya kan. Dan menurut saya, orang-orang lagi cari alasan buat benci Korea. Untuk hina Korea, karena Korea lagi booming. Dan ya aku juga ngerti lah, nggak apa-apa. Kita boleh suka Korea, tapi boleh benci Korea. Itu bebas. Itu bebas. Tapi salahnya, aku tuh biasanya kalau orang-orang hina saya, karena saya warga negara saya orang Korea, hina saya ya nerima, ya udah, nggak apa-apa. Tapi emang ada yang hina kamu karena kamu orang Korea? Banyak. Dibilang oplas, kalau ada kasus di Korea, semuanya malah dihinanya aku. Jadi, semua orang Korea gini. Semua orang Korea gini. Ya nggak apa-apa, bisa. Boleh benci Korea. Boleh benci aku, nggak apa-apa sama sekali. Tapi jangan bawa nama Islam. Jangan bawa nama Islam. Itu yang bikin aku merinding kalau udah tahu-tahu. Kalau kalian mau benci aja, silakan, nggak apa-apa. Tapi jangan bawa nama Islam. Itu apa bedanya sama ISIS kalau gitu? Kita benar. Apa bedanya? Bunuh orang pakai agama kan gitu ya? Iya. Di Al-Quran di mana ada tulisan seperti itu, kita harus benci orang? Nggak ada. Kita tuh, aku aja baca Al-Qurannya yang sama bahasa Korea. Di dalamnya isinya itu, kita walaupun mereka nggak percaya Islam pun kita harus menghormati. Kita harus baik kepada mereka. Karena apa? Itu kebaikannya Allah itu lebih gede daripada pikiran kita. Jadi kita tuh dari dulu ya, pas mungkin seperti Bang Fuad bilang,
dulu orang-orang pengen Muslim datang ke negara mereka karena mereka bantu orangnya. Iya, bantu orangnya, bantu hidupannya. Iya, benar-benar. Pasti karena itu. Benar banget. Jadi kita harus berusaha untuk berbukti ke mereka. Tapi ini sama sekali nggak dibantu untuk Islam. Malah kita jadi mencitrakan jelek ya. Iya. Dia sampai emosi loh ini. Iya. Gemes gitu. Karena dia orang Korea dan dia Muslim ini dia. Dan kalau aku benar-benar masuk di Islam itu nggak gampang, Iya segampang seperti pikiran kalian. Aku tuh harus berusaha buat mengerti yang kalau orang Indonesia dari kecil udah tahu kan, udah paham. Kalau aku enggak. Jadi orang-orang nggak tahu, malah rendahin gitu keputusan aku karena aku orang asing, karena aku orang Korea. Oh, lu malah cari duit kan? Untuk cari duit kan? Bilangnya gitu. Padahal aku nggak pernah bikin duit sama agama. Video ini aja aku tidak bakalan masukin AdSense. Jadi kalau mau tahu tuh, salah seorang sahabat Nabi tuh pernah bilang, cara paling gampang itu menilai dari yang terlihat, jangan yang di hati. Kita nggak pernah tahu. Jadi kayak tadi itu kan dia menilai hati. Pasti kamu mau nyari duit doang kan? Mau ini kan, nggak boleh kayak gitu ya, geng. Lihat itu yang nampak, yang kelihatan tuh apa? Dia masuk Islam. Bagus, udah. Gak usah tanya dia tuh masuk Islam karena apa. Itu menilai sesuatu yang tersembunyi, itu bahaya ya. Dari tahun 2019 akhir, aku udah ada niatan masuk di Islam. Tapi nggak segampang itu ya? Bilang sama teman-temannya. Jadi teman-teman Indonesia? Teman-teman Indonesia, dia juga Muslim. Sering diskusi, sering debat juga. Tapi kenapa aku nggak masuk di Islam? Karena aku nggak mau terlihat seperti orang yang cari orang pengen menjadi terkenal pakai agama. Karena aku benci orang seperti itu. Dan alhamdulillah aku ketemu Julia kan. Jadi bisa ada itu sih, ada kunci. Jadi aku butuhnya kunci dulu. Sampai masuk di Islam, aku butuhnya kunci. Bukan kunci ya, itu misalnya kita kapal, udah bikin kapalnya. Tapi aku butuhnya angin. Buat dorong kapalnya jalan gitu. Kapalnya jalan itu untuk saya itu istri saya. Karena ada yang menemani ya, mendampingi ya. Jadi sebelum pengumumkan yang soal yang aku masuk Muslim itu, aku nggak mau sih sebenarnya, karena takut dihina, takut salah paham orang-orangnya. Itu aja masih tetap dihina ya pas sudah tahu ya. Itu aja tetap dihina, tapi itu istri aku dukung, istri aku suruh, ya nggak apa-apa, nggak masalah, semangatin aku, jadi bisa itu klarifikasi. Sekarang aja tuh pas bilang, pas bikin konten seperti ini, takut sih, sebenarnya takut, tapi kita sebagai Muslim, kita tuh ada tugasnya. Ada tugasnya. Kita harus jaga kebaikannya Allah. Menurut aku itu paling penting. Untuk diri sendiri, dan untuk orang lain, untuk Muslim lain. Sekarang jadinya gimana? Sekarang yang malah hina kalian, orang-orang, netizen. Tapi yang benar-benar sulit itu orang-orang Muslim di Korea. Iya, benar. Terdampak ya akhirnya mereka. Bener. Bikin masjid aja dinolak. Padahal mereka bikin masjid buat apa? Buat ketenangan diri sendiri. Buat yang perkembangan Islam di Korea juga gitu. Jadi nggak berkembang kalau kitanya begini. Tapi keren sih. Aku tuh kan tahu kalau kamu tuh kan nggak mau angkat konten soal agama kan waktu kamu cerita ya. Terus pas kamu ngubungin aku kemarin, mau speak up soal ini, itu keren. Karena kan kalau seorang Muslim kan selain dia ngurusin dirinya sendiri, dia ada kewajiban speak up. Speak up itu dengan kekuatan. Maksudnya kekuatan tuh kalau kamu punya jabatan atau kamu punya usaha, ya kamu bisa ngerubah sesuatu dari situ. Kalau nggak bisa dengan mulut ngomong. Ini Daehun kan punya YouTube, berarti kan punya wadah. Kan yang ngasih YouTube siapa? Allah. Yang ngasih followers Allah. Ya berarti kan Allah mau kamu tuh punya sesuatu. Kenapa followersnya nggak ke aku aja? Kenapa ke kamu? Karena Allah tahu kamu yang pantas bicara soal A. Gitu kan? Nah berarti harus speak up. Kalaupun nggak bisa,
ya harus minimal dengan hati, doa lah gitu. Itu makanya itu. Jadi bagus lah. Seneng kalau pas bilang mau speak up. Cuman tadi speak up dengan cara yang baik kayak gini nih. Kita kan ngomong baik-baik ya. Jangan marah-marah, jangan hina. Tapi nggak apa-apa loh kalau ada yang komen gitu. Iya, nggak apa-apa. Dulu tuh aku sedih. Aku pertama kali punya haters. Serius loh. Aku seharian rusak. Satu komen tuh bikin hariku tuh rusak. Satu hari itu kayak bad mood gitu. Iya. Terus aku ingat Rasulullah itu kan akhlaknya sempurna ya. Dia tuh nggak pernah tercela secara akhlak, baik banget orangnya. Dia tuh sampai dihina aja nggak marah. Dia itu diludahin, dilemparin kotoran loh, dilemparin kotoran itu dia nggak marah. Orang sebaik itu aja ada yang hina. Iya. Apalagi saya. Jadi ketika ada yang hina saya, oh siapa sih saya? Ya wajar lah orang hina. Emang pantas dihina kayak gitu. Jadi sedikit tenang lah. Jadi kalau ada yang hina-hina, pikir itu aja. Kita emang nggak sempurna. Rasul yang sempurna aja tetap ada yang menghina kan. Apalagi kayak kita ini. Kita tuh nggak bisa sempurna. Manusia nggak bisa sempurna. Bener. Selain Allah nggak bisa sempurna. Kita pasti punya kekurangan. Allah sempurna, aja ada yang hina. Iya. Oh, apalagi kan? Itu kan Allah tuh sempurna, itu memang tugas penghina itu emang ada iblis, setan gitu kan ya. Dari dulu kan gitu. Allah versus iblis. Adam versus iblis. Terus gitu. Emang selalu ada hitam putih gitu. Jadi tenang saja, tidak mungkin ada orang yang tidak mungkin ada dunia di mana hanya orang baik aja, tuh nggak mungkin. Pasti ada yang bertugas untuk menghina. Iya. Supaya orang yang dihina pahalanya banyak, sabarnya banyak. Tapi kita tuh jangan belah-belahin orangnya. Iya. Pakai agama, terutama pakai agama, jangan belah-belahin orang. Kita tuh nggak boleh. Bela-belain apa? Belahin pecah belah agama, gitu. Gitu. Belahin apa ya? Soal agama, soal negara, sama negara, sama agama. Ya. Kita tuh nggak boleh. Itu di Al-Quran ada, nggak boleh gitu. Intinya kalau kamu mau berbuat sesuatu yang tidak baik, itu tuh jangan bawa-bawa agama. Itu tuh nanti agamanya yang kena. Pasti tuh agama yang kena, bener, serius. Aku ngerti. Ya tanggung jawab itu susah. Jadi ya kabur pakai nama agama, pakai nama apa gampang. Nanti jadinya gimana? Itu balik ke kalian. Iya, agamanya yang nanti kasihan. Bener, tapi aku bener kasihan sama yang di Korea ya. Orang-orang Islam di Korea. Ya bener. Aku juga kemarin tuh sedih banget, bukan karena hate komen ke aku ya, udah kebiasaan. Iya. Kita kan komen-komen gitu kita nggak kena apa-apa. Iya kan? Iya. Mnet begini kita nggak kena nih. Iya. Tapi kan yang Muslim di Korea tuh yang kena. Kasian, bener sih. Dan untuk benarin konsepsi tentang Muslim, kita harus benar. Ini nggak kelihatan, kalau kita ya ngomong cara yang baik nggak kelihatan. Sementara nggak kelihatan. Itu butuh proses. Kalau kita nggak hina orang, mereka awalnya nggak bisa sadar. Mereka tetap sama. Ya, kok hari ini Muslim itu diamnya. Bisa menerima seperti itu. Tapi kita tambah lagi sampai mereka sadar. Mereka pasti benar-benar terharu, bukan malah cuek. Enggak gitu. Manusia itu semuanya sama. Iya, mungkin tapi bukan diam ya, tapi komen yang baik gitu. Bisa kan? Misalnya gini, Mnet ini tuh nggak baik, tolong diturunkan. Mnet ini tuh penghinaan agama, jangan begini. Kan itu kan memang betul kan? Ya benar. Mnet itu suara azan, tolong periksa lagi. Kamu kan stasiun TV besar, itu nggak apa-apa. Tapi kalau Mnet emang begini, keluar kata-kata itu tadi itu, kebun binatang semua keluar segala macam. Ini gini di komentar aku sampai ada yang orang Korea semuanya anjing, babi. Hai. Nggak boleh. Salahin semua orang. Ya, mereka tuh nggak tahu ya. Aku tuh pernah karena aku punya teman Korea juga, Son Juyong. Dia tuh ngasih tahu aku terjemahan komen-komen Korea kan. Kalau komentar orang Korea kan kita bacanya susah ya, karena kan banyak singkat-singkatan bahasa gaul gitu. Itu tuh banyak loh yang ibaratnya apa ya, nggak suka sama Islam gara-gara lihat image Islam. Kita tuh nggak tahu kan. Kita tuh marah-marahin orang Korea tuh kayak gitu. Gara-gara itu kita tuh dihina jelek sama orang Korea. Yang dihina tuh Islamnya gitu. Kalau kita baca Knet itu komentar orang netizen Korea tuh soal Islam tuh sedih loh kita. Sampai ada hina Allahnya banyak. Bilangnya gini, emang Tuhan kalian izin seperti ini. Biasa itunya di komentar di ISIS.
Oh, Kita bukan ISIS. benar. Kita Tapi bukan kan mereka Taliban. nggak tahu bedanya. Mereka nggak tahu Benar, bedanya. benar. Mereka nggak tahu bedanya. Jadi kita harus ajarin. Oh, Kita harus ajarin. Itu bedanya apa? Mereka nggak tahu. Kalau aku bilang mereka bahas ISIS, aku bilang di Islam nggak boleh gitu, nggak boleh perang. Kita nggak boleh perang. Selain pas agama kita benar-benar dihina, benar-benar diserang. diserang. Kalau gitu kita boleh balik. Tapi serius loh, ISIS tuh bikin aku tuh kesel loh dulu. Iya. Karena orang sih kira tuh kita semua tuh ISIS gitu. Iya. Tapi mereka salahnya mereka pakai agama, mereka pakai agama untuk Benar. mempuaskan nafsu mereka. Iya, benar. Itu paling salah. Itulah yang definisi menjual agama. Iya. Menjual agama tuh gitu maksudnya. Ayat nih dipakai sesuai nafsunya dia. Jadi gitu. Jadi gitu. Sekarang kita di Amerika kalian nggak boleh bilang Allahu Akbar di depan umum karena mereka akan dikira seperti teroris. Di Indonesia juga banyak kayak gitu, bom bunuh diri. Dia yang bom bunuh diri, kita Islam yang kena. Orang jadi takut loh. Aku kan misalkan berjenggot nih, orang kan tahu sih, oh Muslim nih, pakai celana cingkrang gitu, bawa tas. Coba kamu ke stasiun untuk ke ini. Permisi Pak, saya titip tas gini. Orang takut tuh, gara-gara bom bunuh diri. Dulu biasa aja loh. Dulu tuh, misi Pak saya mau ke toilet titip tas ya. Orang biasa aja. Kemarin ke bandara, kita kayak gitu orang takut. Gara-gara siapa? Gara-gara 1-2 orang yang bunuh diri, bom pakai nama Islam. Itu dia gara-gara. Nggak boleh kan, di Islam nggak boleh kan gitu kan. No. Terutama bunuh diri itu dosa yang gede banget. Masa, nggak boleh. Bentar. Jadi ya banyak lah yang bunuh diri, tadi hina-hina. Semua itu tetap pakai nama agama, nanti yang jelek jadi Islamnya juga ya. Iya. Gitu, teman-teman. Jadi kita bilang sekali lagi ya, bukan maksud kita diam aja. Nggak boleh diam. Kalau agama kita dihina, nggak boleh diam. Tuh. Kita harus berantem, tapi sama cara yang terbaik. Oh, cara yang terbaik. Benar, cara yang terbaik. Sama cara yang bisa jaga kebaikannya Allah. Benar. Kebaikannya nama Islam. Benar, Gitu. benar. Sepertinya Dehun emosi sekali hari ini. Iya. Karena tuh sayang banget. Sayang banget. Aku tuh bener-bener sayang banget. Karena aku Muslim, terutama aku Muslim. Kedua, aku suka Indonesia, aku cinta Indonesia, aku besarnya di Indonesia. Dan orang sekarang, sering hina kamu seolah-olah nggak pantas dan seterusnya gitu ya? Iya, tapi aku tuh ngerti. Tahu diri lah gitu ya. Karena kita butuh proses. Iya, bener sih. Aku tuh percaya kalau baik selalu menang yang jahat. Tapi butuh proses, butuh waktu. Jadi aku nggak hina balik. Kadang aku marah, aku juga manusia. Gusti. Aku marah, tapi marah sendiri aja. Kenapa emang gitu? Iya, marahnya diganti dengan karya ya. Iya. Tapi marah sendiri. Nggak hina orang Indonesia. Karena aku tahu kebanyakannya orang Indonesia tuh baik. Oh iya, benar. Banyak yang lama. Dan Islam juga kebanyakannya baik. Aku tahu, aku percaya, dan aku pikir gitu. Jadi aku usaha buat kalian, bukan ke orang Korea, Aku sama sekali nggak mau. Bener. Ini video ini pasti nggak sampai ke Korea. Iya. Tapi untuk kita lah. Iya benar sih. Muhasabah diri ya, geng. Kita introspeksi diri lah gitu. Jangan-jangan kita nih lupa bahwa sikap atau diri kita sendiri itu sebenarnya sudah bicara loh sebelum kita ngomong gitu. Jadi kalau bisa dijaga, komen-komennya dijaga. Kalau marah ya disensor lah. Ya. Sensor sendiri lah gitu. Jangan. Ya marah. Kalau marah di rumah mau maki-maki sendiri. Ya. Ya gitulah. Sebenarnya menurutku kayak gitu. Marah itu kecewa, marah segala macam ya. Dulu, ini contoh sederhana ya. Ada seorang arsitek di Turki. Zaman dulu ya. Di Turki waktu zaman masih Utsmani. Dia tuh cinta sama seorang anaknya raja. Dia mau menikah sama anak raja. Tapi namanya dia kan cuma arsitek, bukan siapa-siapa. Yeah. Anak raja akhirnya nikah sama laki-laki lain. Dia sakit hati kan, galau, kecewa. Ini ngapain? Dia bangun masjid. Kan dia arsitek. Caranya dia marah, dia bangun masjid. Keren Jadi banget. iya, jadi gitu. Islam tuh gitu ngajarinnya. Kalau kamu marah, lakukan sesuatu yang terbaik. Emang ada ayatnya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sampaikanlah
jalan orang ke jalan Allah ini, ajak orang ke Islam ini dengan cara hikmah tuh bijak. Dalam Islam tuh ada konsep jangan menghina sesembahan. Orang sufi sesembahan ya, bisa Tuhan, bisa idola, bisa apapun ya. Jangan menghina tanda kutip sesembahan atau mungkin sesuatu yang disukain sama orang lain, karena yang bisa dihina itu sesuatu yang kamu sembah. Maksudnya Allah gitu. Jadi kalau kita itu menghina, contohnya ya, tadi ya BTS itu pip gitu, kita sih hina ya. Yang kena itu bukan kita, siapalah kita. Kita kan bukan siapa-siapa. Pasti yang dihina tuh kalau nggak mungkin yang tanda kutip yang lebih besar ya, Indonesia. Yang dihina tuh mungkin orang Asia, Asia Tenggara, atau mungkin yang dihina sampai ke level agama, orang hinanya Islam tuh begini ya gitu. Jadi yang membuat buruk citra Islam itu ya emang kita sendiri kalau emang kita nggak menjaga itu. Siapa yang bikin buruk? Islamnya kan sempurna. Qurannya dihina nggak bisa dong. Kalau dilihat udah sempurna. Tuhannya sempurna. Yang bikin jelek itu seringkali memang sayangnya kitanya. Makanya harus jaga banget sih, harus jaga banget. Jaga perbuatan. Itulah geng. Sekarang kalau di Korea, kalau ada berita tentang Muslim, itu apapun hate comment. Banget. Itu yang aku baru tahu gara-gara orang Korea yang kasih tahu. Orang Korea kayak kamu yang orang Indonesia, Korea gitu. Kamu lihat komen ini, aku tuh nggak ngerti kan. Setiap ada berita tentang Islam di Korea, itu semua netizennya itu akan hate comment. Aduh, aku sakit hati waktu. Bahkan kasus yang di New Zealand kalau nggak salah kemarin New Zealand ya, yang kasus penembakan itu ya, Dek. Yang penembakan New Zealand kan? Iya, yang itu kan yang tembak orang Islam. Jadi ada teroris orang Barat ya, bukan orang Islam ya. Dia masuk masjid tembak-tembak Islam kan. Tahu nggak komentar netizen Korea saat itu? Memang ya, selalu negara tuh ada Islamnya pasti masalah gitu. Aku kan sedih ya, Islam jadi segitu banget gitu. Padahal kan di saat itu kita korban ya. Itu pun kita masih ya gitu. Menurutku tadi ya, kita harus berkaca lah sebelum kita marah-marah ke orang Korea yang mungkin mereka juga nggak salah apa-apa kan. BTS kan cuma nyanyi. Mereka tuh cuma nyanyi. Kenapa kita maki-maki gitu? Yang perlu kita lakukan adalah ya, oh kok bisa ya? Mereka itu terkenal, apa yang mereka lakukan bisa untuk kayak gitu. Kita harus belajar. Itu dari situ gitu. Makanya kalau teman-teman nonton konten-konten di Ungaji sebelumnya, kita sempat bahas dulu, kita pernah unboxing album K-pop. Dari situ kita bilang apa? Kita harus ngelakuin bahkan yang lebih baik daripada ini. Itu belajar dari situ, bukan malah dihina-hina ya, tapi kita belajar, kita harus ngelakuin yang lebih baik. Kalau emang apalagi misalnya gini, kita nggak suka sama sesuatu, caranya kita merespon adalah melakukan yang lebih baik daripada yang kita nggak suka itu, daripada kita hina-hina kayak gitu. Ya mungkin cukup ya message kita kepada kalian. Mungkin nanti juga kita bisa bikin beberapa konten tentang Islam, karena sekarang tuh orang-orang nggak tahu mereka agamanya Islam tapi belum paham. Jadi mungkin saya akan ajakin Bang Fuad beberapa kali lagi. Saya mahal loh ya. Untuk yang lebih suruh biar orang-orang bisa benar-benar belajar Islam sama cara yang senang, bukan yang bosan-bosan gitu. Yang aku sedih itu karena ya, Dehun ya, kalau ada orang tanda kutip ya, seolah-olah Islami banget, dia tuh benci Korea. Kayak ada kayak gitu, ada nggak semua ya. Terus kayak nggak tahu apa-apa, pokoknya kayak orang Korea tuh kan oplos semua gitu loh. Tapi dia bawa agama ya. Di sisi lain ada orang yang suka Korea banget, itu takut belajar agama. Antar aku kalau belajar agama jadi begitu tuh. Gitu. Padahal sebenarnya kita bisa di tanda kutip tengah-tengah. Belajar agama, agamanya bagus, kenal agama, tapi juga tetap melakukan apa yang kita suka bisa. Kita boleh suka K-pop, kita boleh suka idol, tapi jangan tahu batasannya. Cuman kan untuk tahu batasan harus belajar, itu masalahnya. Cuma yang pokoknya gini aja, ya, yang suka apapun nggak apa-apa, tapi jangan taruh itu di atas Allah. Kalau itu udah kita boleh. Di mana? Di Al-Quran mana suruh jangan suka apa? Nggak ada. Jangan marah. Ya gitu. Gitu tuh. Keaslian banget aku mah. Siap. Gitu guys. Nanti ngobrol lagi ya. Capek marah banget makanya. Kenapa dia? Marah ya, bagus lah. Masih ada emosi hatinya ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak. Ya, udah, bye-bye. Ini Bang Fuad. Jangan lupa hadir ke channelnya Bang Fuad sama program namanya apa tadi? Ekskul, ikutan ya. Program namanya Ekskul. Khusus yang suka Korea. Ya. Oke, mantap semua. Bye-bye. Bye-bye.